Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ikhwati iman jamaah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pada maghrib ini kita bisa berkumpul kembali, bersua kembali dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku umat muslim, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat yang tertanam dalam hati kita semua senantiasa ibtigha amardhatillah, dan mudah-mudahan setiap langkah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala jadi amalan makbulan sekaligus menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita semua. Ikhwati iman jamaah hadirin rahimakumullah. Mari kita lanjutkan hanca bahasan, yaitu mengenai sifat-sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kajian kaifiat salat, dan kita sekarang masuk pada bagian ketiga, yaitu berkenaan hukum membaca Al-Fatihah. Kemudian apakah makmum boleh membaca Al-Fatihah di belakang imam, dan selanjutnya bolehkah mensiarkan basmalah atau bismillah. Baik, kita lihat dalam makalah. Kemarin kita sudah membahas sebelumnya, yaitu posisi tangan bersedekap. Kemudian juga setelah bersedekap ada bacaan-bacaan yang perlu kita baca, tentunya yang memang sesuai dengan kemampuan kita, dan bacaan itu betul-betul sesuai dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan untuk kita semuanya, yaitu doa iftitah, gitu Pak. Kemudian setelah doa iftitah kita dianjurkan membaca ta'awudz. Baca ta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah. Kemudian bagaimana hukum membaca Al-Fatihah? Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim diterangkan an Ubadah bin Somiti, dari Ubadah bin Somit, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta Pak punten upami aya tilu tibalik teh itu teh sallallahu alaihi wasallam, tapi anu nganggo simbol teh sallallahu alaihi wasallam teh gitu. Tapi dina komputer ieu teu kaos teu kabaca janten we. Jadi tilu gitu betul teh. Tilu tibalik. Jadi eta teh maksana tulisan sallallahu alaihi wasallam tapi teu kaos dina komputer. Qala, ia bersabda, la sholata, tidak ada solat, lima lam yaqra bi fatihatil kitab, bagi orang yang tidak membaca fatihatul kitab gitu. Jadi teu sah Pak solatna pikeun jalma anu henteu maca al-Fatihah. Jadi tidak sah solatnya. Nah, maka hukum membaca Al-Fatihah itu wajib dan merupakan syarat sah rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Itu surat Al-Fatihah. Jadi la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada sholat baginya atau tidak sah sholat baginya kalau tidak membaca Al-Fatihah, tidak membaca pembuka Al-Quran atau pembuka Al-Kitab, yaitu Al-Fatihah.
Kemudian yang selanjutnya, apakah makmum boleh membaca Al-Fatihah atau makmum harus juga membaca Al-Fatihah di belakang imam? Ini ketika berjamaah, Pak. Jadi ini menjelaskan ketika berjamaah. Apakah makmum juga harus membaca Al-Fatihah atau tidak? Gitu. Sedangkan dalam hadis yang tadi, ketika tidak membaca Al-Fatihah, maka tidak ada sholat baginya atau sholatnya tidak sah. Tapi dalam bahasan ini adalah posisi ketika berjamaah. Apakah berjamaah makmum juga harus membaca Al-Fatihah ataukah tidak? Di dalam surat Al-A'raf, ini clue, Pak. Di dalam surat Al-A'raf ayat 204 disampaikan, kata Allah, wa idza quri'al Qur'ana, dan apabila dibacakan Al-Qur'an, kewajiban kita fastami'u, maka dengarkanlah lagu Al-Qur'an, maka fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka dengarkanlah serta diamlah, maksana teh Pak meresapi gitu, merhatoskeun gitu. Naon anu dibaca supaya kamu mendapat rahmat. Ini merupakan kewajiban kita ketika kita mendengar ayat Al-Qur'an yang dibacakan. Maka tugas kita fastami'u lahu, dengarkanlah. Wa ansitu, serta diamlah. Nah, surah Allah teh itu. Nah, tiasa ayat ieu. Nah, ini menjadi sebab di dalam hadis dijelaskan an Abi Hurairah, nomor ketiga, dari Abu Hurairah, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ilal imamu, sesungguhnya dijadikan imam itu liyutamma bihi, untuk diikuti gitu. Jadi kalau seseorang dijadikan imam itu untuk diikuti Pak Imam teh gitu. Sanes ditantang kurang gitu kan. Tapi untuk dijadikan imam itu untuk diikuti. Fa idza kabaro, apabila imam telah takbir, fakabiru, maka kita pun harus bertakbir. Wa idza qara'a, dan apabila imam sedang membaca, fa ansitu, hendaklah kamu diam. Saur Rasul teh. Wa idza qala sami Allahu liman hamida, kemudian apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamida, itidal, faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian, Allahumma rabbana lakal hamdu. Ini merupakan tartibus sholat ketika berjamaah. Terutama catatannya untuk makmum. Jadi dijadikan imam itu liyutama bihi, untuk diikuti. Ketika imam bertakbir, maka bertakbirlah gitu. Tapi jadi catatan idza kabaro itu bentuknya fi'il madhi, Pak. Artinya fi'il madhi itu waktu yang lampau, yang telah. Jadi kalau kita bertakbir makmum itu ketika imam setelah takbir. Jadi kita kabaro, imam telah bertakbir, baru kita bertakbir. Dia mah imam acan takbir, orang geus takbir gitu. Nah, berarti kita tidak menjadikan imam untuk diikuti gitu kan. Jadi imam itu harus diikuti. Ketika imam setelah bertakbir Allahu Akbar, baru kita bergerak gitu. Allahu Akbar. Jadi jangan sampai imam baru juga Allah, kita juga sudah bertakbir. Berarti kita mendahului. Jadi harus tertib dalam berjamaah. Kemudian wa idza qara'a, dan apabila imam membaca, fa ansitu, maka diamlah. Maka perhatikanlah apa yang dibaca oleh imam. Nah, di sini berarti menunjukkan bahwa Rasul memerintahkan kepada kita selaku makmum, ketika imam membaca, maka diam. Perhatikan. Secara tidak langsung, Pak, dalam urusan berjamaah, bacaan imam menjadi pewakil untuk bacaan
Gitu. Ketika makmum itu memperhatikan, awas. Jadi ulah sampai imam membaca, diam makmum teh tapi ente perhatikan, tidak akan terwakili seperti itu. Jadi makmum memperhatikan apa yang dibaca oleh imam. Al-Fatihah, makmum secara tidak langsung ketika memperhatikan kan mengikuti juga Pak, di dalam hatinya. Jadi ulah ngalamun makmum teh gitu, perhatikan bacaan nih imam agar bacaan kita bisa terwakili oleh imam. Kemudian wa idza qala sami Allahu liman hamidah, dan apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, untuk makmum cukup hanya mengucapkan Rabbana atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Jadi makmum tidak perlu mengulang lagi ucapan sami Allahu liman hamidah. Itu ketika posisi berjamaah, Pak, gitu. Jadi ketika posisi berjamaah, imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, jawab oleh makmum Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Nah, nanti ada bahasan khusus ketiga kaifiyat ruku gitu. Nah, ini menjadi satu perhatian untuk kita sebagai makmum ketika dalam berjamaah. Hadis riwayat Al-Khamsah kecuali At-Tirmidzi, dan yang semakna ada dalam riwayat Muslim juga. Kemudian yang keempat, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa min sholatin, selesai dari salat jaharo fiha, yang dijaharkan, bil qiraati, dengan membaca atau menjaharkan bacaannya, faqala, gitu. Kemudian Rasul bersabda, hal qara'a ma'iya ahadun minkum anifan. Rasul bertanya apa kepada makmum? Kata Rasul, adakah seorang di antara kamu yang ikut membaca bersamaku? Faqala rajulun. Kemudian ada seseorang yang menjawab, na'am, iya. Anjeunna teh Pak anu nuturkeun bacaan Rasul. Macana nuturkeunna sanes di lebat mana? Bukan di dalam hati, tapi dia juga membaca dengan cara membaca secara jahar atau terdengar, meskipun pelan. Apa jawaban Rasul? Qala mali unaza'ul Qur'an. Beliau bersabda, mengapa aku dilawan dengan bacaan Al-Quran kamu? Tuh. Jadi sahabat juga pernah mengalami dulu ketika berjamaah, Rasul membaca Al-Quran, sahabat pun membaca Quran. Kemudian ditanya oleh Rasul, adakah yang membaca Al-Quran bersamaku? Kemudian ada seorang yang menjawab, na'am ya Rasulullah. Lalu Rasul menjawab, Rasul bersabda, mali unaza'ul Quran, mengapa aku dilawan dengan bacaan Al-Quran? Kemudian qala, Abu Hurairah berkata, fantahan nasu anil qiraati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma jahara fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata, kemudian berhentilah orang-orang dari membaca Al-Quran ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau menjaharkan bacaannya. Dan para sahabat ge Pak maca gitu. Ketika Rasul menjaharkan bacaan, sahabatnya sami maca. Reang gitu kan. Ayeuna naon namina teh hiji gitu kan, hiji sami padahal macana mah gitu. Tapi di belakang Rasul. Rasul kemudian setelah sholat bertanya, siapa yang membaca bersamaku? Gitu. Dan Rasul mengatakan, kenapa engkau melawan bacaan Al-Quranku? Jangan maksana sanes ieu gitu nya. Sanes naon namina teh? Sanes
ngalawan teh untuk menandingi bacaan Rasul, tidak. Tapi ketika Rasul membaca, anjeunna oge, sahabat oge maca gitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal yang seperti itu. Kemudian Abu Hurairah menjelaskan ketika Rasul bersabda seperti itu, maka para sahabat ketika sholat berjamaah Rasul menjaharkan bacaannya, tidak ada satupun yang membaca. Gitu, Pak. Nah, ini menjadi catatan, apakah makmum boleh membaca Al-Fatihah di belakang imam? Atau makmum boleh membaca surat yang lain di belakang imam ketika berjamaah dan posisi imam sedang menjaharkan. Kemudian dalam hadis nomor kelima, lanjutkan, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, ia bersabda, man sholat sholatan, barang siapa yang sholat, lam yakro, tetapi ia tidak membaca bi ummil Qur'ani, umul Qur'an, fahiya khidajun, maka sholatnya khidaj. Salasan ghairu tamamin, beliau mengucapkan itu 3 kali. Fakila li Abi Hurairah, maksana apa khidajnya nyata tidak sempurna sholatnya. Rasul sampai berkata atau mengatakan 3 kali. Jadi kalau orang yang tidak membaca umul Quran, maka sholatnya tidak sempurna. Fakila li Abi Hurairah, lalu ada yang bertanya kepada Abu Hurairah, inna nakunu waro al imam, sesungguhnya kami bermakmum di belakang imam. Faqala, kemudian Abu Hurairah menjawab, iqra biha fi nafsika. Kata Abu Hurairah, bacalah Al-Fatihah itu dalam hatimu. Jadi kalau kita mau membaca Al-Fatihah, Pak, gitu. Jadi ketika imam membaca Al-Fatihah, kita juga ikuti saja imam baca Al-Fatihah, cuman di dalam hati gitu. Sekarang punten, ya ini silahkan Bapak-bapak kalau ternyata menemukan atau sudah punya dasar hukumnya juga, ketika imam membaca Al-Fatihah atau setelah membaca Al-Fatihah imam membaca surat, Bapak membaca Al-Fatihah gitu. Karena dengan syarat bahwa sholat yang tidak membaca Al-Fatihah itu tidak akan sempurna sholatnya. Nah, ternyata ini sudah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Abu Hurairah sahabat sudah memberikan cara bagaimana agar kita juga membaca Al-Fatihah, cukup dengan di dalam hati dan mengikuti imam berarti gitu. Kemudian bagaimana ketika imam membaca surat, tugas kita apa? Kata Allah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Perhatikan dan dengarkanlah gitu. Ketika Al-Quran dibacakan. Begitupun hadis Rasul yang tadi menjelaskan wa idza qara'a fa'ansitu. Ketika imam membaca, maka diamlah gitu. Jadi kalau kita ingin mengikuti Al-Fatihah, berarti jangan terpisah Al-Fatihahnya dengan imam, bersamaan dengan imam, tapi cukup di dalam. Maka itu sudah menjadi syarat bagi kita terpenuhinya sholat. Karena sebetulnya tanpa mengikuti pun imam, dengan diperhatikannya oleh kita, bacaan imam itu sudah menjadi wakil bagi kita. Jadi tugas makmum itu memperhatikan. Diam. Itu ketika dijaharkan. Tapi kalau nanti disirkan, misal rakaat ketiga, rakaat keempat, maka kita wajib Pak makmum juga membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena sudah tidak terwakili lagi. Kan orang gitu nguping gitu Pak. Kitanya juga sudah tidak mendengar apa yang dibacakan oleh imam. Jadi ketika bacaan itu dijaharkan, nah itu menjadi wakil bagi kita bisa ketika kita benar-benar memperhatikan.
Contoh dalam bacaan-bacaan yang lain, ketika imam mensirkan kan kita juga membaca doa ruku. So, imam kan disir. Apakah kita diam? Tidak, kita juga membaca. Begitu, Pak. Jadi, ini merupakan catatan untuk kita semuanya. Bagi makmum itu cukup memperhatikan apa yang dibaca oleh imam ketika bacaan itu dijaharkan. Kalaupun kita mau mengikuti atau membaca Al-Fatihah, maka posisinya sama dengan makmum sama dengan imam ketika imam membaca Al-Fatihah, kita pun ikut membaca Al-Fatihah, tapi cukup di dalam hati saja. Nah, di catatan ketika ada seorang sahabat yang membaca juga bersama Rasul, mungkin bacaannya pelan, cuman tenyaman gitu baca Rasul. Maka Rasul bertanya kepada sahabat, saha tadi anu maca gitu. Jadi kata Rasul, naon nandingan bacaan Rasul gitu kan. Toswe gitu. Maka Abu Hurairah menjelaskan ketika Rasul berbicara seperti itu, para sahabat sholat bersama Rasul tidak ada lagi yang membaca di belakang imam. Gitu. Nah, kemudian hadis yang ke-6 dijelaskan an Ubadah bin Somiti, dari Ubadah bin Somit. Qala, ia berkata, sholat bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat dengan kami. Ba'das sholawati, yaitu sebagian sholat. Allati yajharu fiha bil qiraati, yang beliau menjaharkan bacaannya. Fal tabasat alaihil qiraatu falama insarafa aqbala alaina biwajhihi. Lalu membuatnya rancu atau terganggu bacaan, nyata bacaan makmum, Pak. Ketika telah selesai, beliau menghadap seraya bersabda, hal taqra'una idza jahartu bil qiraati. Apakah kalian membaca apabila aku menjaharkan bacaan? Fala taqra'u bi syai'in minal qur'ani idza jahartu illa bi umil Qur'an. Janganlah kamu menjaharkan sesuatu pun dari Al-Qur'an apabila aku menjaharkannya, kecuali umul Qur'an. Al-Fatihah. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, dan Ad-Daruqutni. Jadi dalam hadis ini menerangkan Rasul melarang untuk membaca Al-Quran yang lain kecuali Al-Fatihah silahkan, boleh. Tapi setelah diteliti, hadis ini tidak boleh diamalkan. Karena dalam sanadnya ada rawi bernama Al-Haisam bin Humain. Kata Abu Mushir, dulu aku pernah berpegang pada periwayatannya. Halaman kedua. Kemudian aku mendoifkannya. Lemah. Oleh karena itu, Imam Nasruddin Al-Albani memasukkan hadis di atas dalam kitab Doif Abu Dawud. Tinggal di kitab Tahdhibul Kamal, lihat Tahdhibul Kamal jilid ke-30 halaman 372. Dan Tafsir Al-Qurtubi jilid pertama halaman 128. Jadi, instruksi Rasul dalam hadis yang tadi bahwa tidak boleh membaca Al-Qur'an makmum ketika berjamaah imam dan menjaharkannya, kecuali umul Qur'an boleh untuk dibaca dengan cara agak keras gitu kan. Maka hadis itu ternyata dinilai dhaif. Adapun hadis-hadis yang sahih yang bisa dipertanggungjawabkan dan diamalkan, yaitu sebagaimana instruksi dari Abu Hurairah tadi, sahabat Abu Hurairah yang mengatakan kalaupun mau membaca Al-Fatihah, maka bacalah di dalam hati dan mengikuti imam. Dan ketika imam membaca Al-Quran, cukup kita mendengarkan. Urang mah teu kedah naos deui surat-surat nu sanes gitu.
Jadi kalau kita ingin memenuhi syarat Al-Fatihah hukul, nah gitu tadi konsepnya. Jadi ikutilah, cukup di dalam hati. Ketika imam membaca surat, urang makatos. Jadi ulah dugikeun imam maca surat, urang paberit sareng baca Al-Fatihah. Di mana ketika imam salah, kita tidak memperhatikan. Bingung, jarang we mamum naoge gitu kan. Nah, karena tidak tahu mana yang salahnya. Jadi itu ketika dalam posisi berjamaah. Kesimpulan, makmum wajib mendengarkan bacaan Al-Qur'an imam yang jahar, baik Al-Fatihahnya maupun suratnya. Itu ketika jahar. Ketika di posisi yang sir, Bapak dari awal sampai akhir harus membaca Al-Fatihah. Contoh salat duhur. Salat duhur maka rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Itu mah kita harus membaca Al-Fatihah. Dan termasuk kita juga membaca surat gitu. Kumaha tusan lamun beda suratnya jeung imam ya tidak apa-apa karena kondisinya sir gitu. Dan kita tidak terwakili bacaannya kalau sirma gitu. Maka wajib untuk kita membaca Al-Fatihah dan surat. Sekarang kumaha cenah ari imam surat pondok, ari urang cenah maca suratna panjang gitu. Nyari waktuna imam ruku mah nya selesaikan we bacaan kita. Tidak perlu menyelesaikan naon namina teh sampai akhir surat itu bacaan urang. Ari imam mah sadugina ari imam Al-Kautsar gitu kan, urang bacana anaba gitu. Ari Al-Kautsar beres mah ya gitu. Nah itu Pak. Jadi itu catatan berkenaan apakah makmum boleh membaca Al-Fatihah di belakang imam ataukah cukup mendengarkan saja. Jadi cukup mendengarkan saja karena ketika posisi jahar itu sudah merupakan perwakilan. Kemudian yang selanjutnya, bolehkah mensirkan bacaan bismillah? Nah, di sebagian tempat masjid itu kan atau di masjid-masjid besar gitu Pak atau imam-imam besar gitu. Ada yang mensirkan bismillah. Bukan berarti tidak membaca bismillah Pak. Dibaca bismillah nama cuman disirkan. Disirkan itu tidak dikeraskan, sir dipelankan. Kemudian seolah-olah terdengar langsung dimulai alhamdulillah gitu. Padahal mereka membaca bismillah cuma tidak dikeraskan. Coba kita lihat Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabir dan Mu'jamul Awsat menerangkan apa sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyaringkan bacaan Bismillah. Diterangkan ku Imam At-Tabrani. Jadi ada sebab ternyata kenapa Rasul mensirkan bacaan Bismillah gitu, tidak mengeraskan. Kalau ternyata dijelaskan ada sebab atau sebabnya naon, berarti sebelumnya Rasul menjaharkan. Tapi karena ada sebab, kemudian Rasul mensirkan bismillah dalam sholat beliau berdasarkan hadis yang diterima dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Coba kita lihat hadis. Innahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dengan nyaring bacaan bismillahirrahmanirrahim. Wa kana al-musyrikuna yahzauna bimukain wa tasdiyatin. Dan pada waktu itu orang-orang musyrik mencemoohkannya dengan siulan dan tepuk tangan. Wa yaquluna Muhammadun yadhkuru ilahal yamamah wa kana Musailamatul kadzabu yusama Rahman. Nah, jadi ketika Rasul membaca Bismillahirrahmanirrahim Pak dengan jahar,
Nah ini awalnya Rasul di dalam sholat itu membaca jahar Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian terdengar oleh orang-orang musyrik. Lalu orang-orang musyrik mencemoohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika sholat menjaharkan Bismillah. Naon alasanna? Mereka berkata, tuh geningan Muhammad menyebut-nyebut Tuhan orang Yamamah gitu. Dan di Yamamah terdapat nabi palsu bernama Musailamah al-Kadzab, seorang pendusta yang menamakan dirinya Ar-Rahman gitu. Kan Rasul membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, aya Ar-Rahman di dinya teh gitu. Kata Ar-Rahman. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah tahu gitu bahwa di Yamamah teh aya Tuhan gitu. Anu dijantenkeun Tuhan dan ada nabi palsu. Nyata Musailamah al-Kadzab yang dinamai Ar-Rahman gitu. Tak dicemooh gitu, tak tuh geningan Muhammad oge cenah gitu. Padahal Bismillahirrahmanirrahim itu menunjukkan kepada Allah. Tapi karena orang kafir tidak paham ayat Bismillahirrahmanirrahim sehingga menjadi alat untuk mencemoohkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok Allah cenah gitu, naon Tuhanna teh. Tapi geningan tuh cenah gitu kan. Kalah nyebutkan Ar-Rahman dina salatna. Padahal aya Tuhan di Yamamah, Tuhan orang-orang Yamamah gitu kan. Sekarang di Yamamah ge aya Musailamah al-Kadzab, nabi palsu anu namina Ar-Rahman. Nah, kemudian fa anzalallahu la tajhar bi sholatika fatusmi'al musyrikina fayahza'u bika wa la tukhaffit biha an ashabika fala tusmi'uhum. Kemudian turunlah ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 110 yang berbunyi wala tajhar bi sholatika wala tukhaffit biha. Dan janganlah kamu menjaharkan bacaan sholat kamu yang akibatnya dapat terdengar kaum musyrikin dan mereka berkesempatan untuk memperolok-olok kamu. Dan janganlah kamu menyembunyikannya. Nah, atosna naon ulah dibaca oge gitu. Sirkeun we, nu penting teu kadangu ke orang-orang musyrik gitu. Tah ini Pak yang menjadi sebab kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensirkan Bismillah. Jadi bukan dari awal Rasul mensirkan tidak. Rasul malah dari awal itu menghina Rasul. Karena Rasul menyebutkan kata Rahman, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk instruksi jangan dijaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ulah oge disumputkeun, maksudna ulah oge teu dibaca gitu. Gitu, Pak. Kemudian dengan keterangan ini terjadilah perbuatan mensirkan atau tidak menjaharkan bismillah pada permulaan Islam. Dan pada permulaan hijrah, kemudian setelah itu dibaca dengan jahar kembali. Lihat tafsir Al-Manar jilid pertama halaman 90. Berarti selama di Mekah itu Rasul tidak mensirkan. Rasul tidak menjaharkan karena ada sebab eta. Tapi ketika hijrah Rasul kembali menjaharkan bismillah. Gitu Pak. Kemudian lebih jauh Anas bin Malik menerangkan pula. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujhiru bismillahirrahmanirrahim. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaharkan dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Qatadah seorang tabi'in berkata, Anas bin Malik pernah ditanya perihal keadaan bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala kanat madan summa qara'a bismillahirrahmanirrahim
yamuddu bi bismillahi wa yamuddu birrahmani wa yamuddu birrohimi. Anas menjawab, Rasul membacanya dengan mad, maksudnya irama panjang. Kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim dengan memanjangkan. Ar-Rahman dan Ar-Rahim juga sama memanjang. Berarti kakuping gitu, Pak. Informasi dari Anas bin Malik. Sehingga Anas bin Malik menjabarkan bagaimana caranya Rasul membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim dengan cara dipanjangkan, maksudnya dimadkan. Bismillahi mad, ar-Rahmani mad, ar-Rahimi mad gitu. Sehingga dijabarkan oleh Anas bin Malik. Berarti terdengar, Pak? Terdengar gitu. Karena tidak mungkin seorang sahabat bisa menjabarkan bacaan Rasul kalau tanpa mendengar bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya Nu'am al-Mujmar berkata, "Sholaitu wara'a Abi Hurairah." Aku sholat bermakmum di belakang Abu Hurairah. Faqara'a, kemudian Abu Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Summa qara'a bi umil Qur'an. Jadi membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca umul Quran. Berarti menunjukkan Abu Hurairah juga di dalam sholatnya memperdengarkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga diinformasikan oleh seorang tabi'in yang sejaman dengan sahabat. Ari tabi'in teh kan Pak hidupna teh sejaman dengan sahabat tapi tidak sejaman dengan Nabi. Jadi kategori sahabat itu sahabat masih sejaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, meninggal dalam keadaan Islam. Itu disebut dengan sahabat. Ada juga yang sejaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi tapi mati dalam keadaan kafir, maka tidak disebut dengan sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab, sejaman dengan Nabi, malah bertemu, tapi karena meninggal dalam keadaan mati, meninggal dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan kafir, maka tidak disebut dengan sahabat. Ada juga yang sejaman dengan Nabi, tapi tidak bertemu dengan Nabi, meninggal dalam keadaan Islam, tidak disebut dengan sahabat. Gitu. Jadi sahabat mah sejaman dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, meninggal dalam keadaan Islam. Itu disebut dengan sahabat. Kemudian setelah Nabi meninggal, ada generasi baru yang sejaman dengan para sahabat, bertemu dengan sahabat, sejaman dengan sahabat, meninggal dalam keadaan Islam. Nah, itu disebut dengan tabi'in. Nah, Qatadah ini seorang tabi'in yang sejaman dengan sahabat, yaitu berjumpa dengan Abu Hurairah, bahkan bermakmum kepada Abu Hurairah dan menyampaikan bahwa Abu Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika sholat dan setelah itu melanjutkan Al-Fatihah. Gitu, Pak. Berarti Abu Hurairah juga menjaharkan Bismillah. Kemudian selanjutnya, waladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku pada tangan kekuasaannya, inni la asbahukum sholatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku adalah orang yang paling menyerupai sholat yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul dari Abu Hurairah mengatakan bahwa aku yang paling yang paling menyerupai sholat seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana tidak seperti Rasul, Pak? Abu Hurairah maka kehidupannya juga dengan Rasul. Dia menghabiskan waktu hidupnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menuntut ilmu, Pak, gitu kan, dengan Rasul. Itu fokusnya Abu Hurairah, gitu kan. Makanya Abu Hurairah itu kategori sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal hidupnya tidak lama kalau dibandingkan dengan Abu Bakar,
bersama Rasul banyak gitu kan. Kemudian Umar gitu, Ali apalagi, Ali maka diasuh oleh Rasul dari sejak kecil. Kemudian Utsman gitu. Tapi dengan waktu yang begitu tidak lama seperti dengan sahabat yang lain kebersamaannya dengan Rasul, tapi Abu Hurairah dikategorikan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadisnya. Karena seluruh waktunya dicurahkan hanya untuk Rasul gitu. Mendengar sabda-sabda Rasul, mengikuti kajian-kajian Rasul gitu kan. Yang dimana bisa jadi riwayat Abu Hurairah itu tidak terdengar oleh sahabat yang lain. Kalau sahabat yang lain ada yang tidak fokus, ada yang fokusnya bisnis gitu Pak. Ada yang fokusnya usaha gitu. Ada yang menuntut ilmu gitu kan. Jadi ada bagian gitu. Jadi kalau kita rencananya ada orang atau bisa dakwah gitu Pak. Jadi kita kelebihannya apa gitu. Tapi dari kelebihan itu bagaimana caranya agar bisa bermanfaat untuk kemajuan Islam gitu. Utsman bin Affan gitu kan, Abdurrahman bin Auf kan pebisnis ya tadi kok gitu kan. Wah, kekayaan oke luar biasa gitu. Tapi kan dijadikan untuk kemajuan Islam gitu. Sama-sama saling berjuang. Abu Hurairah misal dari segi keilmuan. Di pasar mantep gitu kan. Bukan ahlina Pak gitu kan. Bertani bukan ahlina gitu kan, di bidang ilmu gitu. Khusus gitu. Mencurahkan. Nah, makanya di zaman Rasul itu antara sahabat itu saling membantu gitu Pak. Jadi istilah pun guru mah, Anda menyumbang, saya menyambung gitu lah. Jadi Anda menyumbang, saya menyambung. Jadi ada anu fokus usaha gitu. Aya anu fokus berjuang untuk menegakkan syariat Islam atau menyebarkan risalah Islam gitu. Usaha deui nya saling membantu gitu. Karena tidak mungkin bisa berjalan perjuangan Islam itu kecuali dengan bahu membahu. Gitu. Nah itu Pak. Kemudian kita lihat adapun hadis-hadis dari Anas yang lain Pak. Aku sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman dengan susunan yang berbeda. Yaitu ada yang dinyatakan dengan kata-kata aku tidak mendengar, tidak diperdengarkan, mereka tidak menjaharkan, mereka tidak menyebutnya, mereka memulai dengan alhamdulillah. Jadi banyak Pak riwayat yang menginformasikan dari Anas gitu. Ketika bermakmum kepada Abu Bakar, Umar, dan Utsman, tapi dengan informasi yang berbeda-beda gitu. Periwayatan teks gitu. Banyak sekali. Bahkan terdapat pula susunan kata-kata yang bertentangan, yakni susunan kata-kata yang berbunyi yaqra'u, yang artinya ya membaca. Dengan diterangkan memanjakan ar-Rahman dan ar-Rahim, yang menunjukkan bahwasanya jelas dan terdengar olehnya. Dan lebih ganjil serta aneh, ada satu riwayat diterangkan pula bahwa Anas pernah ditanya oleh Abu Salamah, apakah Rasulullah SAW memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Pada waktu itu Anas menjawab, sesungguhnya engkau bertanya sesuatu yang aku tidak hafal gitu. Jadi riwayat oge heran gitu kan, aneh gitu. Di sisi lain Anas banyak meriwayatkan informasi bagaimana cara membaca basmalah itu di sahabat yang ketika beliau bermakmum di belakang Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Tapi di sisi lain ketika ditanya dalam riwayat yang lain, Anas menjawab, aku tidak hafal gitu. Dan belum pernah seorang pun bertanya hal ini kepadaku sebelum engkau. Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Daruqutni. Nah, hadis-hadis dari Anas itu, ya Pak, gitu kan, hadis-hadis iya maksudnya, termasuk hadis yang mudhorib. Kategorinya goncang atau goyah. Sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar menyatakan fihi ittirobun. Keadaannya goyah.
ketidakadaan kepastian dari hadis Anas gitu. Mana gitu kan anu jelasna teh gitu kan. Anu betulna teh. Nah, penjelasan eta teh menerangkan hadis iya Pak. Dari hadis-hadis nu di atas mah itu mah sudah jelas gitu kan. Status hadis tauhid. Kesimpulan, nah acan kesimpulan. Ketika ditanya perihal itu, Anas menjawab, aku telah tua dan lupa. Oh iya lupa gitu. Jadi aku telah tua dan lupa. Kesimpulan, mensirkan bismillah dalam sholat yang jahar tidak bisa diamalkan. Karena hadisnya muttorib, goncang. Sebab Anas meriwayatkan hadis ini sudah dalam keadaan pihur. Gitu Pak. Nah, wayahna ada dari belajar tentang hadis sudah kieu gitu. Ya. Di kajian sebelumnya Pak Ustadz kan ini kantos menyampaikan bahwa kan Al-Fatihah lalu ada surah yang dibaca. Ini abdi naros misal kita sebagai imam. Nah, kan setiap ada surah wajib membaca bismillah, betul ya di kajian sebelumnya? Harus ketika mengawali surah ya, harus membaca surah bismillah. Nah, pertalasan abdi untuk yang hari ini ketika misalnya jadi imam kan jelas kalau Al-Fatihahnya wajib zahar bismillah. Bismillahirrahmanirrahim dan selanjutnya. Nah, lalu lanjut ketika membaca surah kita sebagai imam. Nah, beberapa tempat atau di beberapa kajian yang itunya tidak dibaca, tidak zahar bismillah mengawali surat itu. Bagaimana menurut pandangan Ustaz? Iya, kemarin juga sudah disampaikan. Kalau kita membacanya di tengah-tengah surat, bukan di awal surat. Kalau di tengah-tengah surat, tidak perlu membaca bismillah. Bukan, pertanyaan saya apakah harus tetap zahar seperti bismillah untuk Al-Fatihah atau bisa sir untuk yang surah? Oh tidak. Jadi kalau kita menjaharkan bismillah di Al-Fatihah, maka bismillah di awal surat yang lain juga harus dijaharkan. Gitu. Nah, nanti berkaitannya dengan pendapat-pendapat yang lain yang tetap mensirkan bismillah, gitu. Jadi pendapat yang lain yang tetap mensirkan bismillah, karena bismillahnya disirkan, nah nanti ketika membaca surat di awal, maka tidak perlu membaca bismillahnya. Karena di Al-Fatihahnya saja disirkan, gitu. Begitu. Ini yang memegang pendapat yang masih membaca bismillahnya itu disirkan, gitu. Jadi yang memegang pendapat bismillahnya tetap disirkan dalam membaca Al-Fatihah, mereka satu paket, gitu. Nah, ketika membaca surat, meskipun di awal surat itu terdapat bismillah, tidak dijaharkan bismillahnya, tapi disirkan. Tapi kalau kita, gitu kan, atau Bapak pribadi gitu yang memegang pendapat yang silahkan, yang sudah ada dasar hukumnya, baik itu yang disirkan atau yang dijaharkan. Kalau yang dijaharkan, maka bismillah ketika mengawali surat harus dijaharkan. Kalau mau paket ada ini paketnya begini, kalau mau bahasa paket campuran. Paket campuran saat Al-Fatihahnya dia zahar, ketika suratnya dia sir. Nah, nanti ada keterangan Rasul setiap mengawali surat itu dengan membaca bismillah. Bukan jaharna dijaharkan gitu. Ya makanya dari informasi hadis itu kan dari sahabat Rasul menjaharkan bismillah ketika membaca surat itu dengan jelas. Jadi tidak ada paket campuran. Gitu. Nah makanya nanti berkaitannya ketika tidak membaca bismillah itu, meskipun kita membaca bismillah di Al-Fatihah, itu ketika membaca tengah-tengah surat itu boleh tidak membaca
Bismillah. Kenapa? Karena di tengah-tengah surat itu tidak diawali dengan Bismillah, tinggal langsung saja. Gitu. Pokok pertanyaan saya mah sebetulnya hanya jahar dan sir. Iya. Bismillah tetap udah di kajian sebelumnya tak? Iya. Bahwa tetap harus ada Bismillah di awal surat yang baru misalnya. Kayak kita pertanyaannya mah hanya kan ada yang itu sir di saat membaca suratnya gitu. Iya. Kalau saya pribadi itu satu paket gitu kan. Jadi satu paket Bismillahnya dijaharkan ketika Al-Fatihah dan ketika surat pun sama dijaharkan Bismillah. Gitu. Nah itu. Nah nanti dikembangkan lagi berkenaan dengan pendapat yang sir Al-Fatihah dan sir ketika mengawali membaca surah gitu kan. Nah bahkan ada yang berpendapat kenapa di awal surat tidak dijaharkan. Mereka berpendapat bahwa Bismillah di awal surat bukan termasuk ayat surat tersebut sehingga tidak dibaca Bismillah gitu. Tapi kenapa di dalam Al-Quran senantiasa setiap mengawali surat itu diawali dengan Bismillah. Nah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca setiap awal surat itu dengan diawali Bismillah sehingga dicantumkanlah di dalam Al-Quran mushaf itu diawali dengan Bismillah kecuali surat Al-Baqarah atau At-Taubah itu kecuali surat At-Taubah. Nah kalau At-Taubah kumaha di awal surat tidak perlu Bismillah meskipun dalam sholat ini langsung Al-Baqarah mah gitu kan At-Taubah gitu karena memang di dalam suratnya tidak diawali dengan Bismillah langsung gitu. Bukan disirkan ya memang tidak dibaca oleh nah itu mungkin Pak ya. Jadi Ustaz saya keinginan waktu umroh ya saya lupa yang di Madinah atau di Mekah gitu ya si imamnya teh begitu jadi itu Mekah ya tidak dijaharkan gitu jadi sir waktu dua-duanya kalau masalah dua-duanya ya dua-duanya kalau di Mekah di Madinah itu disirkan gitu. Baik Al-Fatihah ataupun ketika mengawali membaca surat itu pasti disir kalau Mekah Madinah. Termasuk di Indonesia juga banyak yang memegang pendapat disirkan. Tapi yang setelah kami teliti mengenai dalil-dalil disirkannya Bismillah, yaitulah karena ada sebab gitu. Nah nanti ada kaidah yang mengikat kalau satu amalan karena ada sebab maka boleh gitu kan tidak diamalkan seperti biasanya termasuk tadi karena ada instruksi atau dalil Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan bahwa tidak perlu untuk dijaharkan. Tapi setelah sebabnya tidak ada, ilatnya tidak ada, maka tidak boleh lagi kita mengamalkannya karena ilatnya sudah tidak ada. Tapi kita harus kembali kepada bacaan-bacaan awal yaitu dengan dijaharkan. Ayeuna urang Bismillahirrahmanirrahim saha nu bade mencomohkan ente. Kalau ternyata terjadi lagi gitu kan di daerah urang gitu kan yang mencemoohkan gitu. Tapi sekarang kita kekuatannya juga tidak lemah gitu. Yang mencemoohkan takut gitu lah. Ketika ada yang menghina ayat Quran mah gitu kan. Nah, kalau dulu kan jelas gitu. Kenapa sampai Allah Subhanahu Wa Taala itu menginstruksikan seperti itu? Karena kalau ternyata terjadi perlawanan dari umat Islam, itu dikhawatirkan akan terjadi satu hal yang memang tidak akan kuat gitu kan kepada umat Islam pada waktu itu dengan kondisi masih di Mekah gitu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan instruksi untuk meringankan gitu kan kondisi orang-orang Islam gitu atau juga agar menghindari tidak ada lagi yang menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu Pak, ada yang lain? Ya. Kan tadi kami makmum untuk Al-Fatihah biasa mendengarkan atau biasa dengan jawate. Seandainya kita makmum masbuk imam terus baca surat, berarti Al-Fatihah terkadang terkadang nah orang kada baca di jawate atau langsung menyimak lah gitu. Iya. Nah ini menjadi kaitanan Pak
sareng bab ruku yang berpendapat mendapat 1 rakaat. Gitu, ruku yang berpendapat mendapat 1 rakaat. Kalau kita mendapatkan ruku, maka kita sudah cukup itu mendapatkan 1 rakaat. Meskipun dalam keadaan masbuk dan nanti tidak perlu menambah lagi, gitu kan, 1 rakaat lagi. Nah, kalau ini secara garis besar banyak, nanti kita akan bahas secara detail karena cukup panjang, makalahnya juga lumayan gitu. Berkenaan dengan ruku nanti kaitannya berkenaan dengan ketika kita masbuk surat Al-Fatihah gitu. Nah, secara pendapat pribadi kami gitu kan, pribadi saya gitu kan, setelah dikaji bahwa bacaan makmum terwakili itu ketika terdengar dengan sempurna oleh kita sebagai makmum dari awal, dari awal, dan kewajiban kita sebagaimana yang tadi sudah disampaikan di dalam ayat ataupun dalam hadis, ketika imam membaca Al-Quran, kewajiban kita yaitu mendengarkan. Adapun tadi instruksi dari Abu Hurairah, kita membaca Quran itu yaitu ketika bertepatan sama dengan imam gitu, karena tidak ada lagi tempat kan kita untuk membaca Al-Fatihah, karena ketika imam membaca surat kita diinstruksikan untuk diam. Otomatis makmum bisa membaca Al-Fatihah itu ketika bersamaan dengan imam. Ayeuna kumaha ketika masbuk kemudian imam sedang baca surat, berarti kan sudah tidak ada lagi tempat gitu kan untuk kita membaca Al-Fatihah, maka kita fokus untuk membaca surat yang dibacakan oleh imam. Kemudian bagaimana status kita yang ketinggalan surat Al-Fatihah? Apakah kita terwakili Al-Fatihahnya? Ente, nah ada teka kuping ku urang gitu kan. Teka kuping ku urang Al-Fatihah oge dan kita tidak menyimak gitu. Nah, kaitannya dengan ruku gitu kan. Nah, hari dapat ruku, dapat 1 rakaat. Padahal kaifiat sholat yang lain 1 rakaatnya tidak kita dapatkan gitu. Nah, maka secara pribadi gitu kan, saya berpendapat ketika ketinggalan Al-Fatihah berarti kita ketinggalan 1 rakaat. Maka harus ditambah lagi 1 rakaat. Nah, insya Allah nanti lebih jelasnya ada di bab kajian khusus gitu. Bab Al-Fatihah atau ruku, apakah mendapatkan 1 rakaat ataukah tidak. Gitu. Jadi karena kita tidak ada lagi tempat untuk membaca Al-Fatihah di sana gitu kan, meskipun dalam hati bisa, tapi kan berarti kita melanggar apa yang Rasulullah SAW instruksikan. Ketika imam membaca surat kita diam, kita perhatikan gitu. Untuk memperhatikan bacaan imam, berarti kita ketinggalan surat Al-Fatihah. Sedangkan Al-Fatihah ketika kita tidak sempat untuk membacanya, lima lam yaqra bi Fatihatil Kitab, maka tidak ada sholat gitu kan untuk kita kalau tidak membaca Al-Fatihah. Itu Pak. Ya. Nah, kalau yang sir itu kalau kita masih sempat mendapatkan Al-Fatihah ya tidak perlu menambah lagi, Pak. Karena sudah sempurna gitu. Kita mendapatkan 1 rakaat. Mas bukan orang teh gitu. Kita membaca iftitah, kita membaca Al-Fatihah, ternyata kabujeng Al-Fatihah, ya sudah. Meskipun kita tidak kabujeng naon suratna gitu. Tapi kabujeng Al-Fatihah itu sudah menjadi cukup untuk 1 rakaat kita. Iya. Jadi Al-Fatihah saja itu sudah menjadi cukup. Maka anu silma meskipun masbuk ada kesempatan untuk kita menyempurnakan sholat kita, mendapatkan 1 rakaat ketika kita dapat surat Al-Fatihah. Soalnya kumaha lamun kieu gitu kan. Masbuk gitu kan dinasi dari kita mana bisi panjang teuing gitu, langsung we taun gitu Al-Fatihah. Boleh. Sebetulnya boleh-boleh saja, mangga sah sholatnya. Cuman kan kurang sempurna dari sunnahnya eta gitu kan. Teu maca iftitah gitu. Keutamaan iftitahna kurang dari jana. Karena kita ingin mendapatkan 1 rakaat gitu, ayeuna rusuh gitu kan. Nah, kalau kondisinya seperti itu orang kalah ngarusuh, teu meunang oge Pak gitu kan.
Tidak boleh ngaluluso oge. Kenapa? Karena kalau kita tertinggal ya tenang, oke tiasa nambahan sarokaat deui gitu saha Rasul kayak gitu. Jadi lamun orang masbuk tinggalin shomat itu kan lobar di bumi bercet gitu kan. Teu kudu gitu kan. Santai we urang mah ka masjid mah gitu. Di mana katinggalan orang tinggal nambahan deui. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah, tenang teu kada rulusuhan. Ayeuna datang masbuk, acan ari sarokaat katinggalan mah masih kena ngada di imam teh kita atos gitu. Ternyata Al-Fatihah kan satengahna. Apakah kita harus menamatkan dulu Al-Fatihah? Ya satengahna ya gitu kan. Satengahna deui gitu. Aduh lebar ya gitu kan dari imam geus ruku. Itu apakah kita harus melamakan berdiri dulu untuk menyelesaikan Al-Fatihah? Tidak boleh. Wayahna upami imam tos ruku mah ya kita ikuti ruku gitu. Berarti kan teka bagian Al-Fatihahna ya wayahna berarti kita tertinggal gitu. Tapi kalau yang berpendapat ruku mendapatkan satu rakaat mah itu mah tenang weh gitu kan. Rek menang Al-Fatihah rek henteu gitu kan nu penting menang ruku sudah satu rakaat gitu. Nah, tapi ini bahasanya nanti Pak gitu agar lebih jelas dan di tertulisnya juga bisa menjadi catatan untuk kita semuanya. Dan nanti akan ketemu gitu kan hari hadis ruku mendapatkan satu rakaat itu dari Rasul atau sahabat kejadiannya. Seperti itu. Itu Min. Anu sanes? Ya, dulu pernah waktu tingkat yang Ustaz itu yang dibahas, bukan dibahas tapi dia ngasih tahu bahwa setelah kita mendapatkan buku, meskipun terlambat itu sudah mendapatkan satu rakaat. Iya. Iya. Jadi mayoritas yang memegang pendapat mendapatkan satu rakaat ketika berjamaah itu, ketika kita mendapatkan ruku itu sudah mendapatkan satu rakaat. Itu mayoritas yang dipegang gitu. Itu mayoritas yang dipegang gitu kan. Nah, nanti setelah kita kaji ulang gitu, apakah betul bisa kita pegang pendapat itu dengan dalil yang menjelaskan ruku itu mendapatkan satu rakaat sebagaimana sahabat yang mengamalkannya, itu apakah juga kita bisa mengamalkan ataukah tidak gitu. Karena kejadiannya Pak, ketika sahabat yang mendapatkan ruku itu ruku dina pantau kene. Jadi alur cerita hadis itu ada dua sahabat yang terlambat, jadi ruku dina pas masuk masjid karena posisi Rasul dan makmum yang lainnya juga sedang ruku, agar mendapatkan rukunya itu para sahabat itu yang berdua itu ruku dari ketika masuk masjid, kemudian masuk ke barisan gitu. Nah, setelah selesai ada satu sahabatnya yang hendak berdiri lagi untuk menyempurnakan nambah satu rakaat tapi ditahan ku sahabat nu hiji deui bahwa cukuplah untukmu gitu. Nah, itu gambaran namina teh sedikit redaksi hadis yang menerangkan tentang ruku gitu kan. Masbuk gitu kan mendapatkan satu rakaat itu gitu. Akhirnya berkaitan dengan Al-Fatihah yang ketinggalan kumaha sedangkan Al-Fatihah menjadi syarat atau rukun sholat gitu kan. Kita bisa mendapatkan satu rakaat itu karena ketika dijaharkan menjadi pewakil, tapi kalau tidak dijaharkan kita tidak mendapatkan kumaha. Ayeuna upami misalkan ketika rukun mendapatkan satu rakaat karena alasan yang lainnya sudah terwakili oleh imam, misal atuh rada enak oge gitu kamu urang gitu nya. Naon enakna? Dina masbuk ka rakaat kadua oge sudah terwakili. Nah gitu maksudnya gitu kan. Malahan orang ketika terakhir oge gitu kan sholatnya akhir karena sudah terwakili ya sudah gitu kan turun tambahannya gitu. Kalau berpendapat logikanya seperti itu. Tapi tidak seperti itu. Kita sholat itu jangan berpikir logika. Iya. Harus yakin ya. Jadi bahwa agama kita itu yakin kan gitu kan. Kalau kita berpikir logika kemungkinan akan terjadi suatu perbedaan dan segala macam. Ya, jadi maksudnya dalam memahami dalil-dalil berkenaan tentang
sholat itu. Yakin kan? Ya. Jadi dalil-dalil yang berkenaan dengan sholat itu, nah itu yang harus menjadi dasar kita dalam melaksanakan sholat gitu kan. Nah termasuk dalam penjelasannya itu ya dalam menerangkan satu dalil otomatis memang berbagai pendapat itu pasti ada gitu kan. Cuman yang jelasnya seperti apa dan kemudian juga mana yang bisa kita pegang untuk menjadi dasar kita, untuk menjadi landasan kita dalam mengamalkan satu amalan yang ada di dalam sholat itu. Nah itu Pak, cekapnya ya di Nusana semakin plus ya terus kajian lah ngobrol. Kesempatan yang akan datang nanti saya juga akan bertanya. Mana silakan gitu karena apa namanya biasanya bab fikih terutama bab sholat gitu. Bab sholat itu pasti banyak perbedaan gitu. Cuman perbedaan selama ini yang kita ketahui gitu kan tentang sholat itu masih jarang yang membahas mengenai sholat itu beserta dalil-dalilnya. Jarang ada yang berani mengatakan demikian. Iya, jadi tidak beserta dengan dalil-dalilnya gitu kan. Kita kan cukup dengan praktek-praktek kumpul gitu kan. Padahal di setiap praktek itu setiap gerakan bahkan menyimpan tangan pun itu ada keterangannya Pak gitu kan. Begitu detailnya dalam urusan sholat gitu. Jadi intinya ketika asal-asalan gitu orang sholat gitu. Tapi harus betul-betul bisa kita menyesuaikan gitu dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Kan di Majalaya saja tadi juga sama kajian gitu kan. Ini melanjutkan bahasan juga bab sholat. Itu baru sampai bagian ke-10 Pak. Sekitar berapa umurnya gitu kan. Karena diawali dengan toharoh gitu. Diawali dari toharoh, duikan ke ayeuna sampai bagian 10. Tadi bagian 10 teh berkenaan sareng cara bangkit dari rokaat pertama ke rokaat kedua. So, dibahas urusan kumaha bangkitna, apakah tangan terlebih dahulu yang kita angkat atau lutut dulu dibahas eta teh gitu. Sebegitu detailnya dalam urusan sholat. Kemudian posisi-posisi kakinya, posisi-posisi jarinya gitu kan. Dan juga tasyahud tadi dijelaskan. Ya itulah Pak, gitu kan. Jadi sabar weh gitu. Dina urusan sholat mah gitu. Tapi tidak menutup juga untuk bapak-bapak ya silakan gitu. Ini mah hanya menjadi tambahan cakrawala keilmuan gitu kan. Sejauh mana kita dalam melaksanakan sholat dan sejauh mana dasar-dasar kita dalam mengamalkan sholat itu gitu. Yang mendasari amalan sholat kita. Itu mungkin Pak, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, mudah-mudahan menjadi ilmu untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam sholat kita sehari-hari sehingga sholat kita bisa seperti apa yang Rasulullah SAW anjurkan, yaitu ketika seolah-olah kita melihat Rasul atau kita memperhatikan dalil-dalil, contoh-contoh hadis-hadis yang memang oleh para sahabat dan para ulama juga disampaikan kepada kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.